Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ya Tuhan, singkapkanlah mataku, agar aku bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Hidup tanpa firman Tuhan ibarat mobil tanpa bensin. Tidak bisa kemana-mana, mandek. Demikian pula hidup kita tanpa firman Tuhan, kerohanian kita akan mandek, tidak bertumbuh. Hidup tanpa firman Tuhan ibarat tubuh tanpa asupan makanan. Akibatnya, kepala pusing, perut lapar, dan mudah diserang penyakit. Demikian juga kerohanian kita tanpa firman Tuhan akan mudah kering, tidak peka kehadiran Tuhan, dan mudah tergoda dosa dan iblis. Hidup tanpa firman Tuhan seperti berjalan di dalam kegelapan. Tidak tahu kemana harus kita melangkah. Kita bisa salah jalan dan celaka karena tersandung. Hidup menjadi tidak terarah dan tanpa tujuan. Yuk, Daftar Gemas 2021. Nikmati dan alami sapaan Tuhan setiap hari. Thank you.
Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan hati yang memuji dan memuliakan Allah Sang Firman yang hidup. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Malaikat bergemar, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Minggu ini kita memasuki minggu keempat di tahun 2021. Pada minggu ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diambil dari buku Abraham, mencerna firman secara rohani. Tema ini akan kembali mengingatkan kita untuk satu, mengucapkan syukur atas Alkitab yang adalah firman Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Dua, memohon supaya Tuhan memberikan kerinduan untuk mempelihara dirinya dan hikmat untuk memahami maksud Tuhan melalui firman-Nya. Ayat pembuka Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah
berskala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membukakan kejahatan semata-mata. Kejahatan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bahwa aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pikiranku
kepada setiap orang yang sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarlah berita anugerah sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 119 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik padamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Mu yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya baru. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarnya. Rindu hatiku penuh, jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari Sabat-Mu, di mana kami masih boleh menguduskannya. Meskipun dari rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong, menuntun, membimbing setiap kami. Sehingga ketika kami membaca Alkitab ini, firman-Mu itu membaca hidup kami, membaca pikiran kami, membaca perasaan kami, membaca segala sesuatu yang ada di dalam hati kami, sehingga segala sesuatu yang masih salah, yang masih belum benar, belum tepat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan boleh terlihat, boleh terkoreksi. Kami menemukan penghiburan, kami menemukan kekuatan, kami menemukan dorongan dan semangat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukannya dengan segenap hati, dengan taat, dengan setia, kami akan menemukan damai sejahtera dan sukacita yang Engkau rancangkan dan Engkau sediakan bagi setiap kami.
Mampukan kami yang akan menyampaikan dan yang akan mendengarkan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Amin. Ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di dalam-Nya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya angin sajalah orang-orang yang hina, suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka semua lebih ringan dari angin. Janganlah percaya kepada mereka. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Jangan kau taruh harap yang sia-sia pada kerampasan. Bila hartamu bertambah, jangan hatimu lekat padanya. Sekali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar, dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia. Kau balas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 16.
Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya memulai perenungan kita ini dengan fakta yang saya dapatkan. Tahukah jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa sapi perah yang mana termasuk hewan yang memamah biak itu, setiap hari itu dikatakan mengunyah makanannya total hampir 8 jam setiap hari. Atau dikatakan 30.000 kunyahan setiap hari. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena hewan yang memamah biak itu dikatakan bisa mencerna makanan-makanan yang hewan lain itu tidak bisa mencernanya. Prosesnya itu adalah ketika misalnya sapi perah itu memakan rumput, maka dia akan mengunyahnya sedemikian rupa. Dan kemudian sistem pencernaannya akan menelan makanan itu ke bagian perut, begitu. Dan kemudian tidak selesai, makanan itu akan didorong kembali ke dalam mulut si sapi perah tersebut. Nah, kemudian dikunyah kembali. Nah, kali kedua ditelan itulah maka dia baru benar-benar masuk ke dalam tempat pencernaannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini akan menggambarkan bagaimana seharusnya, maaf Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah jemaat sekalian ini juga diminta untuk mengunyah, untuk memamah biak, untuk mencerna firman yang kita baca itu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah mencerna firman secara rohani, yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mencerna dengan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang kita baca, khususnya setiap hari itu. Apakah melalui daftar bacaan gemas yang reguler, gemas yang leksionari, atau yang remaja, dan seterusnya itu. Apakah kita mengambil sikap yang serius, sikap yang sungguh-sungguh, merenungkannya, mempelajarinya, dan yang terutama terus-menerus memikirkannya sepanjang hari tersebut, supaya firman yang kita baca pada pagi hari itu
benar-benar mempengaruhi hidup, perkataan, sikap, tindakan. Apapun yang kita lakukan, kita diwarnai, kita dikendalikan, kita diinspirasi, kita diilhami, kita diarahkan oleh apa yang kita baca tersebut. Nah, inilah makna mencerna firman secara rohani. Dan itu hanya bisa dimulai ketika kita itu benar-benar mau mempelajari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kita baca di dalam buku Abraham, yang kita pelajari sama-sama di dalam kelompok kecil, kita diajari. Ketika kita membaca sebuah perikop, kita disediakan tools atau alat. Yang pertama itu alat 5W1H. Pertanyaan dari perikop yang kita baca itu kita bertanya, what, when, where, why, when, dan how. Kita meneliti di dalam perikop kita itu 5W dan 1H ini, supaya kita ditolong untuk menelitinya dengan lebih baik lagi. Dan kemudian setelah kita membaca meneliti dengan 5W1H ini, kita diminta untuk menemukan 5P. Tidak selalu semuanya ada. Setelah kita membaca firman tersebut, apakah pengajaran? Ada pengajaran, panutan, perintah, penghiburan atau peringatan yang kita dapatkan dari bacaan yang kita baca pada hari itu. Dan seterusnya, saudara-saudara, jangan dilupakan ketika sudah melakukan 5W1H dan 5P ini, kita diminta untuk menjadi pelaku firman, yaitu dengan tools 5B. Apakah kita mengambil tindakan untuk bersyukur kepada Tuhan atau bertobat dari tindakan-tindakan kesalahan, dosa-dosa tertentu? Atau kita diminta untuk berbuat sesuatu? Atau kita diminta untuk berpegang pada janji Tuhan? Atau kita diminta untuk berdoa? Nah, saudara, dengan tools 5W1H, 5P, dan 5B ini, ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika kita membaca dan mempraktekkan firman Tuhan, maka saya yakin kita akan ditolong untuk mencerna firman itu secara benar-benar sesuai dengan kegunaannya. Tadi diistilahkan mencerna firman secara rohani itu. Kita tidak memandang enteng akan firman Tuhan yang kita baca. Kita tidak segera melupakannya ketika kita sudah selesai membacanya. Dan kemudian kita hidup seperti biasa sehari-hari, seolah-olah belum pernah membaca firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu tidak berpengaruh apapun. Bukan demikian, saudara-saudara. Mari mulai hari ini kita tajamkan lagi, kita seriuskan lagi, kita sungguh-sungguhkan lagi, supaya setiap firman yang kita baca itu benar-benar kita seriusi. Kita cerna, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa maksudnya mencerna firman secara rohani. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita perlu mencerna firman secara rohani? Nah, untuk itu kita belajar dari Mazmur 119 yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara-saudara, dari ayat 9 itu kita dalam tahap-tahap tertentu. Meskipun kita masih ada yang anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sudah opa-oma, pasti ada hal-hal di dalam hidup ini yang belum kita alami. Ada hal-hal, ada persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang kita tidak tahu harus bersikap seperti apa dan bagaimana. Nah, di dalam kerangka itulah maka kita perlu belajar kepada firman Tuhan ini. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang saya tangkap di sini adalah biasanya Bapak Ibu, mohon maaf nih, ada yang muda-muda di sini. Biasanya, tapi enggak selalu. Umumnya yang muda-muda itu kurang pengalaman.
Dan ketika kurang pengalaman itu, maka dalam menghadapi masalah pergumulan itu agak gagap-gagap, agak bingung-bingung. Sehingga yang muda seringkali bertanya kepada yang lebih tua untuk mencari hikmat, untuk bagaimana menghadapi. Nah, firman Tuhan ini adalah menolong bagi saya dan Bapak Ibu yang memang di dalam banyak hal kita belum mengalami, belum pengalaman, belum tahu apa yang kita lakukan. Dan firman Tuhan ini menuntun supaya kita itu tetap menjaga kelakuan kita sesuai dengan status kita seperti anak Tuhan yang seharusnya, seperti murid Kristus yang seharusnya. Supaya dengan mencerna firman secara rohani itu kita tidak salah melangkah. Kalau bahasa Jawanya itu kita tidak buru-buru, kita tidak gerusa-gerusu. Ya, gerusa-gerusu itu ya gedebak-gedebuk, pokoknya hajar aja bleh urusan belakangan. Enggak demikian. Ketika hidup kita dekat dengan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka yang serba kurang pengalaman itu kita akan dituntun, kita akan dibimbing, sehingga menghadapi persoalan, pergumulan, kesulitan, kebingungan apapun, kita akan bisa menemukan jawabannya melalui kebenaran firman Tuhan. Dan semakin banyak firman Tuhan yang kita baca, yang kedua saudara-saudara, kita akan semakin hati-hati dan semakin takut akan Tuhan dan semakin takut untuk berbuat dosa. Dikatakan di sini, pemazmur memiliki kerinduan mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan mencari Tuhan asal-asalan. Syukur ketemu, enggak ketemu juga enggak apa-apa. Syukur Tuhan berkenan, enggak berkenan ya ora apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tidak seperti itu. Pemazmur benar-benar ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, supaya dia tidak salah melangkah, tidak membuat Tuhan sedih, tidak membuat Tuhan berduka, tidak membuat Tuhan itu enggak enak hati. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia itu tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Karena itu dia mencari firman Tuhan, mencari Tuhan itu dengan segenap hati, dengan kesungguhan. Ini adalah gambaran usaha yang all out, yang mati-matian gitu. Sama seperti Bapak Ibu dan saya gitu ya. Ketika mencari order, mencari duit, mencari PO itu setengah mati. Bagaimana caranya supaya mendapat? Nah, ini semangatnya yang sama. Semangat untuk mencari Tuhan, mencari firman-Nya dengan niat untuk mentaati, supaya hidupnya itu benar-benar hidup yang kudus, hidup yang lurus, hidup yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Mengapa kita perlu terus-menerus mencerna firman Tuhan? Supaya kita, dikatakan ayat berikutnya, menyimpan janji-janji Tuhan. Ketika kita ingat janji Tuhan, maka kita itu sekali lagi ditolong untuk tetap hidup di dalam jalan yang lurus, di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Pemazmur mempunyai niat untuk supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, mungkin saudara ingat kisahnya Yusuf. Kenapa Yusuf tidak mau diajak tidur sama istrinya Potifar? Karena dia sungkan sama Tuhan. Karena dia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Saya yakin dan percaya Yusuf mengingat janji dan berkat Tuhan bagi orang-orang yang tetap taat. Meskipun karena itu dia harus masuk penjara. Tetapi kita tahu akhirnya Yusuf menjadi orang yang kedua di Mesir. Nah, mari dengan semangat yang sama saudara-saudara kita berniat untuk mentaati. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita ingat kalau kita taat pasti Tuhan itu akan memberi berkat. Kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, pasti Tuhan itu akan ada hukuman, akan ada konsekuensi dari Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah menyampaikan dan saya mengingatkan lagi bahwa firman Tuhan itu adalah hukum kehidupan.
Kalau kita ikut hukum kehidupan itu ya kita akan hidup. Tapi kalau kita menolak hukum kehidupan itu, apapun alasannya, apapun penyebabnya, maka kita juga akan mati. Itu sama seperti, sekali lagi sama seperti hukum gravitasi. Saudara-saudara boleh nggak setuju dengan hukum gravitasi itu, tetapi ketika saudara melawan gravitasi dengan terjun di atas rumah lantai 3, ya sudah, saudara akan menanggung konsekuensinya. Demikian pula dengan firman Tuhan. Itu adalah hukum kehidupan. Saudara taat, saudara mendapatkan kehidupan. Saudara melanggar, saya dan saudara kalau melanggar firman Tuhan, ya kematian yang kita dapat. Bukan hidup yang dirancangkan dan disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah saudara, apakah ada kerinduan kita itu untuk benar-benar seperti pemazmur? Kita mau diajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, firman Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu. Yang sama artinya itu. Ya, 11-12, peringatan, ketetapan, hukum, peraturan, itu semua adalah cara pemazmur untuk menikmati firman Tuhan. Apakah kita seperti pemazmur yang dikatakan, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Apakah ada minat dari kita, pribadi lepas pribadi, untuk benar-benar belajar dengan serius apa yang mau dimaui Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan untuk kebaikan manusia itu. Saudara yang dikasih Tuhan, intermezzo dulu lah. Saya mau sharing kesalahan saya dulu. Ya, yang sekarang pun kadang-kadang masih suka. Kesalahan apa saudara-saudara? Yaitu ketika tiba waktunya pemberitaan firman Tuhan. Itu seolah-olah tuh kantuk itu menyerang dan mengepung saudara-saudara. Nah, ya saudara-saudara, betul. Meskipun saya menyampaikan firman Tuhan itu, ketika saya mendengar saya juga harus berjuang. Sampai sekarang kadang-kadang, wah belum apa-apa sudah ngantuk saudara-saudara. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara ngantuknya itu terjadi 1 atau 2 minggu sebelumnya. Nggak percaya kan? Iya saudara-saudara, dulu itu saya kalau lihat warta, zaman sekarang juga masih ada warta ya, minggu depan pengkhotbah pendeta A. Orangnya belum berkhotbah, khotbahnya minggu depan, tapi sudah waduh ngantuk di minggu depan. Ya udahlah, cari dulu lah tempat lain ya, daripada nanti tidur pulas. Nah saudara-saudara, khotbahnya masih minggu depan, orangnya belum buka Alkitab, belum doa, belum menyampaikan firman Tuhan, sayanya udah ngantuk. Nah mungkin saudara-saudara ada pengalaman yang sama ya, mari kita koreksi sama-sama ya. Atau mungkin kadang-kadang mungkin saya berpikir, iya kadang-kadang mungkin orang yang dengar khotbah saya sama kali. Ya nggak apa-apalah, itu namanya karma. Kita nggak percaya karma ya. Kalau lihat, wah yang khotbah Pak Budi langsung ngantuk duluan. Padahal saya belum khotbah, saya belum ngomong. Ya semoga tidak seperti itu. Nah apakah ada niat betul-betul saudara-saudara? Kalau ada firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun itu dia, mari kita merendahkan diri. Mari kita minta Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh mendengarkan. Meskipun yang menyampaikan itu ya mungkin kurang runut, ilustrasinya kurang bagus, kurang logis, kurang apapun. Tapi kita yakin dan percaya ada sesuatu yang dititipkan Tuhan untuk kita melalui pembawa firman hari itu. Siapapun dia. Saudara, untuk hal ini saya belajar dari dosen homiletik saya, Pendeta Yakub Susabda itu. Ya, kurang banyak apa dia berkhotbah, kurang pinter apa dia mengajari khotbah, menyampaikan materi-materi teologi yang bermutu dan sangat dalam. Tapi ketika saya berkuliah, walaupun yang khotbah itu belum mengambil mata kuliah homiletik atau cara berkhotbah, dia sikapnya sangat berbeda dengan mahasiswanya. Kalau mahasiswa yang sudah ambil homiletik itu
di dalam hati, lu mau ngomong apa? Gua udah tahu yang lu omong. Lu ngomongnya salah, nggak harusnya begini. Tapi sikap Pendeta Yakub itu sangat berbeda, saudara-saudara. Meskipun dia baru masuk semester 1, tapi dia merendahkan dirinya. Dia mendengar apa yang disampaikan. Dan tidak jarang, saudara-saudara, dia itu menangis karena merasa tertegur, karena merasa diingatkan kembali. Rindu, meskipun yang menyampaikan, nggak ada apa-apanya, dia baru masuk, baru semester 1. Tapi ada kerendahan hati yang sama, yang dicerminkan oleh pemazmur ini, yaitu bagaimana mau menerima ajaran Tuhan, mau belajar, mau sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kalau kita itu mencintai firman Tuhan, maka ayat berikutnya dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Saudara, kita akan bisa menceritakan sesuatu yang buat kita itu penting, sesuatu yang buat kita itu menarik, itu passion bagi kita, itu dunia kita. Kita bicara bisnis dengan semangat, bicara teknologi dengan semangat, bicara apapun dengan semangat. Topik yang kita suka, berjam-jam, tanpa disuruh, tanpa diingetin, tanpa dipaksa. Kita curi-curi waktu bagaimana kita menceritakan hal yang menurut kita penting, yang menurut kita sukai. Nah, saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah untuk firman Tuhan kita juga mau menceritakan kepada orang lain betapa indahnya mempelajari firman Tuhan, betapa asiknya belajar firman Tuhan, betapa menyenangkannya mempelajari firman Tuhan, betapa menyenangkan dan indahnya meskipun dipenuhi dengan kesulitan dan pergumulan itu, mentaati, belajar melakukan firman Tuhan, berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan firman Tuhan yang kita baca, sehingga menjadi tulang, menjadi daging, menjadi cara hidup kita, menjadi jalan hidup kita, menjadi prioritas kita. Saudara, mari kita berefleksi dari kitab Mazmur 119 ini, supaya kita didorong terus untuk merenungkan, mencerna firman Tuhan itu secara rohani. Berikutnya, saudara, melalui firman Tuhan itu kita juga diperingatkan. Saudara, di sana dikatakan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Jadi saudara, pemazmur sudah pada sampai tingkat bahwa firman Tuhan itu seperti harta yang berharga. Saudara, kalau kita punya emas, ya nggak usah banyak-banyak lah, 1 kilo aja. Ya. Apakah kita akan dengan sembarangan meletakkan emas kita 1 kilo itu? Apakah kalau dalam bahasa Jawa itu kita geletak-geletek gitu ya? Enggak, pasti. Kita akan mikir baik-baik. Emasku 1 kilo ini tak taruh di mana ya tempat yang aman? Apakah aku taruh di bawah bantal, di bawah kasur? Apakah aku tanam ataukah sembunyikan di lemari besi? Atau aku pergi ke bank untuk menyewa safe deposit box? Saudara kepikiran, dan saudara senang karena mempunyai emas 1 kilo, ya, emas batangan 1 kilo. Nah, saudara, ini enggak mudah. Kita diminta untuk seperti itu. Kalau pemazmur, peringatan Tuhan dianggap seperti harta, disimpan, diperhatikan, dihitung, dikelola. Nah, saudara, apakah kita juga demikian? Peringatan-peringatan Tuhan itu kita anggap sebagai harta, kita simpan, kita kelola baik-baik, jangan sampai hilang. Bukankah jujur, saudara-saudara, ada banyak bagian di dalam firman Tuhan ini yang kita enggak mau simpan, kita enggak mau ingat. Kenapa? Karena isinya tuntutan, karena isinya perintah, karena isinya membuat saya dan saudara-saudara bergumul. Seperti contoh, masa harus disuruh mendoakan musuh?
Boro-boro mendoakan, ingat aja jengkel. Boro-boro mengampuni, ingat aja jengkel. Mosok kejahatan disuruh dilawan dengan kebaikan. Enggak masuk akal itu semua, saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya itu pengalaman saya dan pengalaman saudara-saudara. Sehingga firman Tuhan yang isinya tuntutan itu kita tidak garis bawahi, kita tidak stabilo, kita tidak bold, kita tidak lingkari, kita tidak tandai. Kenapa? Karena ya natur kita saudara-saudara sebagai manusia malas gitu ya untuk diperingatkan Tuhan. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus begini, harus begitu. Nah, mari kita ubah saudara sikap-sikap yang seperti ini. Dan kita juga boleh saudara-saudara, mari juga kita sama-sama seperti pemazmur. Kita buktikan, kita amat-amati, kita uji, kita teliti betul-betul dengan sungguh-sungguh bedanya ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan setia atau ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan dengan setia. Pemazmur berani mengatakan, aku hendak merenungkan titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Artinya pemazmur ingin membuktikan sendiri apakah jalan Tuhan, peringatan Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan itu benar-benar mendatangkan damai sejahtera atau tidak. Nah saudara-saudara, kalau kita sudah sering menguji, sering membedakan, sering merasakan, sering mengalami ketika kita taat dan ketika tidak taat, dan kita menemukan bahwa ketika kita mentaati firman Tuhan, kita menemukan damai sejahtera, kita menemukan bahagia dan sukacita di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya semakin kita akan rindu untuk mentaati firman Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan dengan setia, maka akhirnya kita bisa seperti pemazmur. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah saudara-saudara, kok kita mengalami indahnya, mengalami nikmatnya, mengalami sukacitanya, mengalami bahagianya, sekaligus di sisi lain mungkin mengalami sakitnya, mengalami pergumulannya ketika mau taat kepada firman Tuhan. Kita akan makin menggemari firman Tuhan itu. Mungkin ini agak susah dipahami. Oke, gampang. Contohnya Yusuf saja deh kalau begitu. Saudara, ketika Yusuf menolak untuk tidur bersama Potifar itu, ketika dia memilih untuk mentaati firman Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Mazmur itu ya, jalan orang benar dan jalan orang fasik itu pasti beda. Kemudian karena Yusuf mentaati itu, maka dia masuk penjara. Harusnya hidupnya sudah enak ngurusi rumah tangga Potifar, enggak kurang apapun. Semua ada di dalam kuasa Yusuf, kecuali istrinya, kecuali suaminya. Tapi karena dia menolak, dia merasakan bedanya hidup di rumah tangganya Potifar dengan bedanya hidup di penjara. Yang tentu dengan perlakuan, dengan segala macam suasananya itu. Tetapi Yusuf karena dia taat, dia mau merasakan bagaimana ketaatannya itu dia jalani, dia alami, dia gumuli. Saudara, sempat Yusuf itu berharap ketika dia menafsirkan mimpi dari juru minuman ya, juru minuman ya. Kalau juru roti itu dia dihukum gitu ya. Terus juru minuman itu dia mimpi cerita kepada Yusuf, kemudian Yusuf mengatakan, oh kamu akan dikembalikan ke posisimu, hanya ingat ya, nanti kalau kamu sudah kembali ke posisi ingat aku ya. Yusuf juga sebenarnya nggak enak, dia mau keluar dari penjara itu dan dia berharap kepada juru minuman itu, tetapi ternyata juru minuman itu melupakan dia. Sampai kemudian Firaun mempunyai mimpi tentang 7 gandum yang gemuk, 7 gandum yang kurus, 7 sapi yang gemuk, 7 sapi yang kurus. Dan akhirnya Firaun, apa arti mimpi ini? Barulah juru minuman itu ingat,
Oh iya tuanku, maaf. Dulu ada seorang yang menafsirkan mimpiku dan seterusnya. Akhirnya Yusuf dipanggil. Dan kemudian Yusuf bercerita kepada Firaun bahwa Tuhan sudah memperingatkan dia. Dan cerita seterusnya saudara-saudara tahu. Nah ini loh saudara-saudara, ketika kita itu belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh, belajar berani, berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, ketetapan peraturan. Kalau singkatnya belajar mentaati firman Tuhan ini, maka kita akan merasakan nikmatnya, merasakan indahnya, merasakan bahagianya, merasakan sejahteranya, merasakan sehingga benar-benar aku tidak mau lepas dari firman Tuhan. Benar-benar perkataan Tuhan itu penting, perkataan Tuhan itu sesuatu banget. Nah saudara-saudara, ini adalah ayat 16 dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Akhirnya saudara-saudara kita sampai kepada tingkat belajar firman Tuhan itu seperti hobi, seperti kesukaan, seperti passion, seperti kerinduan. Bukan hanya belajar di dalam arti 5W1H, 5P, 5B tadi, tapi betul-betul belajar mengalaminya, belajar melakukannya, belajar mentaatinya, saudara-saudara. Nah, tidak jarang saudara-saudara, saya pun juga tidak ingat apa khotbah minggu lalu, gitu ya. Kenapa? Ya karena nggak dipikirkan dengan serius, nggak diingat, nggak dijalankan. Nah, mari saudara-saudara, kita hari ini diingatkan bagaimana kita mencerna firman secara rohani, yang berarti adalah kita mempelajarinya dengan serius, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak hanya berhenti di situ, yaitu yang penting itu mempraktekannya, melakukannya, menghidupinya, menjalankannya dengan segala jatuh bangunnya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara dan saya belajar bagaimana berjuang, bagaimana menikmati, menyangkal diri sama seperti Yesus demi melakukan firman Tuhan itu, demi menjalankan firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh mendorong saya dan saudara-saudara untuk mulai sekarang menganggap serius, sungguh-sungguh, tidak menganggap enteng, tapi benar-benar setiap firman Tuhan yang sampai kepada kita itu kita mengerti dengan sungguh-sungguh, kita ingat dengan sungguh-sungguh, kita jalani dan praktekkan dengan sungguh-sungguh, karena itulah hukum kehidupan, karena itulah sesungguhnya hidup saya dan saudara-saudara sebagai anak-anak Allah, karena itulah sesungguhnya sukses bagi saya dan saudara-saudara sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak.
Ayo kawan-kawan, latih karaktermu, karena Tuhan Yesus mengajarkan dirimu. Taati aturan, lakukan dengan benar. Jangan takut menerima hal baru, bertutur kata sopan, dan memberi salam. Ucap terima kasih jika diberi sesuatu, berbagi dengan ikhlas kepada temanmu. Lakukan semua dengan tersenyum. Ayo kawan-kawan, latih karaktermu, karena Tuhan Yesus mengajarkan dirimu. Taatin aturan, lakukan yang benar. Janganlah takut menerima hal baru, bertutur kata sopan, karena memberi salam. Ucap terima kasih jika diberi sesuatu, berbagi dengan ikhlas kepada temanmu. Lakukan semua dengan tersenyum. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita dan akan kita akhiri bersama-sama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk menikmati Sabat-Mu di 24 Januari 2021 ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan, baik itu yang sifatnya jasmani seperti air, makanan, minuman, dan seterusnya, dan juga berkat rohani, keselamatan, kekuatan, penghiburan, penyertaan yang dari Tuhan. Itu semua juga adalah bentuk perhatian dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, secara khusus saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang terpapar COVID, yang sedang menjalani isolasi mandiri, maupun yang sedang dirawat karena gejala yang sedang atau berat. Tuhan tetap berikan semangat, berikan sukacita, berikan pengharapan dan iman yang teguh, sehingga pada saatnya Tuhan akan berikan pemulihan tepat pada waktunya nanti. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk vaksin yang sedang diuji klinis. Kiranya semua berlangsung dengan baik dan segera dapat disuntikkan secara bertahap, sehingga menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi pandemi ini. Dan sementara itu ya Tuhan, tolong kami semua untuk bersabar dan tidak lengah, untuk tetap menjalankan 3M. Bapa Surgawi,
Pada saat ini kami juga berdoa untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Pasca dibubarkannya ormas yang intoleran, Tuhan yang akan tetap terus memberikan kepada pemerintah dan aparat keamanan hikmat, bijaksana, cinta kasih, keberanian, ketegasan yang terukur supaya boleh tetap menjaga keamanan bangsa dan negara ini, dijauhkan dari gangguan ormas-ormas yang tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa kami ini. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk tim digital baik yang ada di GKI Layur maupun di Bajem Grand Wisata dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan serta persiapan untuk live streaming nanti. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan berikan semangat, keterampilan, kebijaksanaan. Bapa, kami pada saat ini juga mau menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kesusahan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi persoalan kami. Kami mau tetap terus berharap kepada Tuhan, tetap terus menunggu pertolongan Tuhan. Tuhan juga tolong kami untuk proaktif melakukan apa yang kami bisa selama Tuhan menunggu waktu Tuhan menjawab pergumulan kami. Karena kami yakin bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang tidak pernah sekalipun membiarkan kami dan meninggalkan kami sendirian. Engkau Bapa yang tahu apa yang kami butuhkan, dan seringkali Engkau memberikannya, berkuasa memberikannya, dan seringkali yang Kau berikan itu jauh melebihi dari yang bisa kami lakukan dan pikirkan. Kuatkan iman kami selama kami menunggu jawaban dari Tuhan. Dan inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari jemaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tarawih 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah secara online. Dan kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, serta berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada yang akan mengelolanya untuk dapat dipergunakan dengan baik hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera mekar. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi kita sekalian, sekarang dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Apa alasan Anda mengikuti Gemas? Jadi alasan aku ikut Gemas itu awalnya karena aku pengen baca Alkitab dengan lebih serius dan lebih konsisten lagi. Nah kan kalau di Gemas tuh baca Alkitabnya bareng-bareng kan, ada peserta Gemas lain, terus ada yang ngingetin juga, jadi bisa lebih konsisten sama lebih serius. Saya ikut Gemas karena saya ingin lebih mendalami firman Tuhan sehingga dapat lebih mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Alasan yang pertama mungkin karena ingin mencoba untuk membaca Alkitab dengan lebih teratur. Yang kedua karena juga ada dorongan dari orang tua. Lalu yang ketiga ingin meningkatkan pengetahuan kerohanian. Mengapa saya mengikuti Gemas? Karena saya ingin kembali menyelesaikan membaca Alkitab. Apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti Gemas? Nah, kalau yang aku dapat setelah nyelesain Gemas tahun lalu adalah aku pengen ngerasa lebih aware akan kehadiran Tuhan gitu. Aku lebih ngerti lah sama firman Tuhan, karena selama ini kan bacanya cuman jarang-jarang tuh, terus bolong-bolong juga, jadi lompat-lompat kan. Nah, karena aku ikut Gemas dan jadwalnya itu teratur, jadi aku juga sekarang lebih ngerti sama firman Tuhan. Tuhan tuh pengen ngomong apa sih di Alkitab itu,
pengen nyampein apa sih, jadi kayak lebih ngerti gitu loh. Yang pertama yang paling berasa itu yaitu adanya perubahan kebiasaan. Dari yang hari-hari saya jarang membaca Alkitab dan membaca renungan, setelah mengikuti Gemas itu saya berkomitmen agar setiap hari bisa membaca 1 atau 2 pasal. Selain itu juga sering kali saya mendapatkan pencerahan mungkin dari jika sedang mengalami masalah, saya membaca Gemas, ayat-ayat Gemas, dan saya mendapatkan pencerahan dari hal tersebut. Ada beberapa seperti kayak lebih disiplin, lalu teratur karena lewat Gemas juga udah diatur, lalu bisa mengendalikan diri, habis itu bisa belajar lebih banyak lagi tentang Alkitab dan ketuhanan, lalu bisa belajar tentang sejarah-sejarah Alkitab, tentang Paulus, Yunus, Daniel, dan lainnya dengan mengulang satu perjanjian baru itu, lalu bisa mendapat pelajaran-pelajaran moral dan bisa meningkatkan spiritualitas kita. Yang saya dapatkan adalah saya lebih teratur kembali dalam membaca Alkitab. Saya juga lebih menyadari pesan-pesan yang Tuhan sampaikan dalam satu perikop ataupun satu pasal Alkitab tersebut. Dan yang ketiga, saya lebih diingatkan kembali untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya saja. Maukah Anda ikut Gemas lagi? Nah, terus kalau ditanya mau ikut Gemas lagi nggak? Ya pasti mau dong. Karena kan aku baru kelar perjanjian lama, jadi aku juga pengen nyelesain perjanjian baru dan nantinya bakalan pengen nyelesain dari perjanjian lama sampai perjanjian baru full selama setahun. Makasih. Tentunya akan mengikuti lagi karena kan ya bisa dibilang kalau ada minat pasti mau, dan kalau emang nggak minat pasti nggak akan dilanjutin. Ya, saya akan mengikuti Gemas. Terima kasih. Yuk teman-teman ikut Gemas, karena semakin kita bergaul akrab dengan firman Tuhan, maka semakin kita diperlengkapi untuk setiap perkataan dan perbuatan-perbuatan baik.